Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pantun. Tolong dijawab dengan pade ya. Daun salam daun jambu. Daun salam daun jambu. Orang yang tidak semangat jawab salam, jangan-jangan lagi buntu. Maka jangan ditunjuk ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena bisa berkumpul di tempat yang mulia. Tempat yang kata baginda Nabi adalah tempat yang paling dicintai Allah. Nabi bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah tak suka adalah pasar-pasarnya. Nah kita ini ada galau di sini Pak Merizal, ya di masjid, ya di pasar. Maka alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk ada di masjid. Ibu-ibu, kalau kita tengok hadis tadi, mana lebih bagus, di masjid apa di depan TV? Di masjid apa di depan TV? Di masjid apa di pesta? Di masjid atau nongkrong di pinggir jalan? Kenapa di masjid ini Allah suka? Pertama, Allah suka orang-orang duduk di masjid ini. Kenapa? Tidak terlihatan jabatannya masing-masing. Tidak kelihatan hartanya masing-masing. Tidak kelihatan di sini siapa yang memiliki dunia, semua sama. Apalagi waktu sholat, yang miskin ruku, yang kaya ruku, yang jabatannya tinggi ruku, yang jabatannya rendah ruku. Makanya ibu-ibu, Allah senang di masjid ini. Dan di sini orang-orang menyebut nama Allah. Aku yakin di masjid ini dak katik yang berani nyanyi lagu dangdut. Betul tak? Tadi yang kita dengar lagu-lagu yang bagus. Bahkan ini lagu-lagu mulai jarang didengar. Ya Rabbi barik, Ya Rabbi barik wa aqani. Oh, inilah jarang. Apa aku tengok, aku kira tadi yang nyanyi siapa? Oh ya Allah, lah tua-tua galau. Ini mantan-mantan cantik dulu. Wajar baik lagu lama. Ya, tak bu yang mana ibu-ibu aku? Masya Allah. Padahal dulu nih Pak, wah, bibirnya paling merekah mereka inilah. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu, ingatkan saya tentang memori. Tapi duduknya kita di sini baru duduk, Pak. Allah sudah cinta kepada kita. Bersyukur dah. Kalau bersyukur sama-sama kita muji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Berikutnya, jangan lupa setiap saat kita bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ala Taha salatullah
ala yasin. Sekali lagi, salatullah ala Taha. Salatullah ala yasin, ala yasin. Berkat ibu solawat, turun rahmat Allah 10 kali satu solawat. Pengen turun rahmat atau pengen turun laknat? Lah iya. Kalau nak turun rahmat, yang keluar dari mulut solawat. Kalau nak turun rahmat, yang keluar dari mulut memuji baginda Nabi Muhammad. Mohon maaf, ini lagi musim pilkada. Kamu pujilah siapapun calon itu, tidak menurunkan rahmat apapun. Siapa baik? Mohon maaf Pak Merizal. Ya. Nak dukunglah, nak pilihlah. Tapi nama-nama mereka beda dengan nama Nabi Muhammad. Nama-nama mereka berbeda dengan Nabi kita Muhammad. Nama Nabi Muhammad bukan cuma disebut di dalam Al-Quran. Nama Nabi Muhammad bukan cuma disebut di dalam Injil. Nama Nabi Muhammad bukan cuma disebut di Taurat. Tapi Nabi Adam berkata kepada anaknya, Sis, hai sis, aku keliling seluruh langit. Aku tengok di tiang-tiang langit, tidak ada lain, ada nama yang bersanding dengan nama Allah, yaitu nama baginda Nabi Muhammad. Siapa yang nama? Bapak kalau namanya disanding oleh nama gubernur, senang tak? Senang. Apalagi gubernur nyebut nama kita. Asik-asik tuh akrab nian. Padahal dia nyebut nama tuh karena nak nyalon baik. Bang sudah nyalon, nama kita tak penting bagi dia. Tapi nama baginda Nabi, ibu-ibu, kalau ibu sebut, subhanallah, lebih hebat dari itu. Jangankan Nabi Muhammad yang langsung kepada Nabi Muhammad, di dalam kitab Wasaisul Wusul ila Syamailir Rasul karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani disebutkan, anak yang dinjuk nama Muhammad, selama anak itu ada di rumah, makanan yang ada disajikan dan dimakan oleh wong yang namanya Muhammad diselawati oleh malaikat Jibril alaihi salam. Makanya aku cocoknya nama aku ini Muhammad Atik Fahmi. Maka makanan yang kamu sajikan untuk aku, makanya kalau punya anak jangan takut-takut unjuk nama Muhammad. Jangan takut-takut unjuk nama Ahmad. Ini ada hadisnya. Kalau tak percaya, dalam kitab yang saya sebut tadi, kitab Wasaisul Wusul ila Syamailir Rasul kalangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ingat, ini bukan ilmu dari internet, bukan. Ini ilmu dari baca. Makanya ibu-ibu itu baru nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ceramah Pak Merizal, belum, ini baru mukaddimah. Semangat tak kira-kira? Sampai jam berapa? Terserah aku. Amma ba'du. Ya, ini baru sampai amma ba'du. Yang kami hormati orang tua kami Bapak Merizal selaku ketua masjid kita, yang alhamdulillah tadi menyampaikan rasa hormatnya kepada saya. Walaupun sayalah yang mestinya menghormati beliau, karena kami lebih muda, ya. Dan dulu saya kecil-kecil sholat di masjid sini. Ayahanda Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afi BA dulu punya jadwal khutbah di sini. Jadi saya sering ikut sholat Jumat di sini, ya. Sering ikut sholat di situ tuh, di teras itu. Yang galak ribut waktu khotib itu saya. Maka anak-anak ini waktu ribut, aku ingat, aku pernah ribut seperti mereka. Ya. Jadi ibu anak-anak ribut itu biarlah, yang penting jangan kamu yang ribut. Ya, mereka nak keluar masuk biarlah Pak Merizal, biarlah. Yang penting jangan bapak-bapaknya keluar masuk. Ya. Nah, jadi saya ingatnya di masjid ini. Dan di sini ada wong tua saya yang saya tadi lupa ingat nama beliau.
yaitu Bapak Haji Mas Guntur. Ya, alhamdulillah. Di sini bahkan ada orang-orang yang saya kenal tapi saya lupa namanya. Banyak ini beliau yang baju merah ini. Terus ini yang beliau jualan es dawet ini. Ya. Nah, beliau ini macam-macam. Ya, semua yang hadir di sini banyak yang saya tahu mukanya tapi lupa namanya. Ya. Alhamdulillah berkat Ustadz Bulog. Berkat Pak Robinson ini ya, saya bisa ke sini. Alhamdulillah inilah lama. Dan tadi saya tengok ada seorang santri dari Buya Yahya namanya Ikang Pangestu. Nah, tadi dia negur saya. Dan saya bangga tadi ibu-ibu tengok anak-anak. Ya, tengok anak-anak menyantunkan sesuatu yang memuji Nabi. Itu luar biasa. Tapi yang lebih salut lagi yang sibuk ngatur mereka ibu-ibu yang lah tua tadi. Ya Allah, ibu. Ya ibu siapa namanya? Haja Nur Huda, Masya Allah. Mudah-mudahan datang penerus-penerusnya. Nyai itulah banyak harus istirahat. Ya, yang muda-muda ini yang harus bangkit. Ikang, bangkit. Ini, bangkit semua yang muda-muda. Karena zaman sekarang ini muda-muda banyak main HP. Banyak main TikTok. Ya, apalagi TikTok zaman sekarang ini isinya Masya Allah enak ditengok tapi berdosa. Terus terang ibu-ibu, aku kalau buka TikTok lagi nonton apa-apa muncul video-video yang perempuan yang itu aku tengok tuh. Ya, itu yang aku bilang enak ditengok tapi berdosa. Sekarang ini hati-hati anak-anak muda kita ini. Hati-hati. Apalagi kita tengok tadi masih kecil-kecil sibuk sudah main game. Silakan mereka punya HP tapi diatur waktunya. Saya punya anak laki-laki. Saya hanya jatah boleh main HP, boleh main game hanya hari Sabtu sama Minggu. Itu pun tidak boleh sholat, tinggal sholat 5 waktu. Nah, ini sekedar pembuka saja buat bapak ibu semua. Hati-hati dengan HP zaman sekarang. Ya. Makanya ibu-ibunya jangan ngasih contoh. Masak megang HP, nyuci megang HP, apalagi bu denger ceramah megang. Ya. Kecuali nak nyoting ustadznya bagus. Ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang Nabi ini banyak nasihatnya yang menyelamatkan kita. Saya akan ambil satu ayat Allah di mana Allah berfirman, berpesan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan ini juga pesan buat Nabi Muhammad. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nyawab, oh ya Allah. Ulangi lagi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Terpaksonya. Apa kata Allah? Wabtaghi, carilah fima atakallah, dari apa yang sudah Allah kasih. Coba tengok. Allah kasih kita sehat. Allah kasih kita hidup. Allah kasih kita berbagai macam fasilitas dunia, fasilitas kehidupan. Yang mohon maaf ibu-ibu, untuk apa kita punya fasilitas itu? Untuk apa kita punya akal? Untuk apa kita punya mata? Untuk apa punya kita telinga? Sebenarnya Allah nyuruh kita nyari apa? Ad-daral akhirah. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang terbaik, kehidupan yang tak katik capeknya, yaitu akhirat. Nih, kenapa saya bilang kehidupan dunia ini capek? Dengerin. Bapak-bapak, sudah berapa lama nyari duit? Apalagi yang pakai cincin tuh. Itulah berapa lama nyari duit? Dapat habis. Betul tak Pak? Lihat ketengokan dari rai itu. Itu be duduk sambil mikir, loka apa lagi besok? Apalagi mamang aku Bang Pak Merizal ini.
Wah, bukan main, bekejaran karir dari dulu. Ya, betul tak? Nih yang duduk-duduk nyender ini, sampai rambut putih-putih ini. Tuh, ibu-ibu aku tuh yang ada di belakang itu, dak keruan berbagai macam. Tapi ingat, Allah ngasih tahu, sehebat apapun kamu cari dunia, dunia bukan tujuanmu. Maka yang kau dapat dari dunia akan habis di dunia. Apa kita nak mati-matian untuk dunia? Wabtaghi fima ataakallah ad-daral akhirah. Jangan habis-habisan. Apalagi Pak Robin ini. Lah berapa tahun Pak Robin jadi TNI? Caknya nak jadi panglima TNI agak saro. Ya. Dak kate. Berat. Habis dapat habis. Dapat. Ini contoh pahamilah. Awal-awal dulu masih ceramah. Habis ceramah, alhamdulillah jamaah ada yang ngasih sesuatu. Aku tidak tahu masjid ini nginjuk apa tidak kayak gitu. Ya. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak katik keterlaluan. Main-main deh Pak Merizal. Ya. Ada sesuatu yang dikasih. Akhirnya saya ngitung-ngitung. Oh ya alhamdulillah banyak. Wah ini kalau banyak mah ini alhamdulillah. Habis ngomong mah itu anak masuk rumah sakit. Anak masuk rumah sakit, nginap di rumah sakit seminggu, mutar beci, habis. Tuh, Allah kalau mau menghabiskan sesuatu yang kita dapat, cepat sekali bapak-bapak. Saya dekat dengan dokter Jasman. Waktu lagi bawa istri, hamil anak yang ketiga, saya ini alhamdulillah bu, anaknya 4. Inilah kelebihan orang pakai sarung. Ya. Sirkulasi bagus. Kalau yang pakai celana memang agak sulit. Kalau yang pakai sarung ini, masya Allah. Apalagi ada ipar saya, anaknya 8. Sekarang lagi hamil untuk anak yang ke-9. Maka bapak ibu-ibu hati-hati kalau nengok orang rajin pakai sarung. Ya. Itu sirkulasi agak bagus. Dah, agak lo ini laju kemana-mana ceramah aku nih. Ngapa laju ngurus isi sarung ini? Ya, Allah kalau mau menghabiskan sesuatu mudah. Waktu itu saya ketemu dengan dokter Jasman. Dokter itu cerita, aku punya dulur nih, tinggal di Linggau, usahanya lancar. Saking rindu dengan kampung, dia bangun rumah di Padang. Bangunan rumahnya alhamdulillah. Ketika bangun seharga 2 miliar. Tapi sedih, ngapa? Baru selesai bangun, gempa bumi di Padang. Ya Allah. Habis tak Pak? Nah, apalagi kita Pak, tabungannya belum nyampe 2 miliar. Kapan ditengok 2.000. Kapan ditengok naik dikit 20.000. Nak mencapai juta tuh ya Allah. Berdoanya sampai gemeter. Ya Allah. Ini yang tahu-tahu ini caknya buntunya. Ya benar tak? Tidak mudah ibu-ibu. Tapi kata Allah sayang banyak orang yang tertipu. Akhirat dia lupakan. Ya, akhirat dia tinggalkan. Masjid dia lewat baik. Banyak uang nih bu, tak tahu alamat masjid. Jangan tersinggung. Ini di tempat kami. Kalau di sini insya Allah lebih parah. Ya, lebih parah. Lewat baik, tidak pernah mampir. Apa nak mampir dari 5 waktu tuh cak 2 kali, atau minimal dari 5 kali. Tak ada sekali tak mampir nian maghrib. Oh ya Allah. Tapi kalau ke pasar mampir terus. Toko beras mampir, toko gula mampir. Padahal apa yang ibu ambil dari toko itu semuanya akan jadi kotoran. Siapa yang ngomong tai itu? Ya. Jadi kotoran. Coba tengok. Maka Nabi datang ngasih tahu ke kita, jangan habis-habiskan umur kamu. Jangan habis-habiskan umur kamu
tentang sesuatu yang bakal habis. Urusan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa baik bagian daripada dunia. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, bagian dunia yang kita jangan lupa itu apa? Satu, makan, yang kedua minum, yang ketiga pakaian, sama tempat. Nih mohon maaf ibu-ibu, ada satu hadis. Ini tidak apa-apa ya ngomongnya hadis-hadis terus ya. Karena bukan apa, zaman sekarang ini wong tuh sok-sokan nak dalil. Mana dalil? Mana dalil? Dinjuk dalil juga ada apal. Tadi yang ayat aku baca tadi, apal enggak tadi? Payanan ngaji yang tua-tua nih. Enggak apa-apa, Bu. Yang penting semangat. Maksudnya tuh kadang-kadang minta dalil, dinjuk dalil enggak hafal. Ya, nah, tapi enggak masalah. Ini dengerin dalilnya. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi wa aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumihi hizat lahud dunya. Siapa yang pagi-pagi, kata baginda Nabi, badannya sehat, aman hidupnya, dak kate yang ganggu. Yang ketiga apa? Ada yang dimakan hari itu orang yang sudah diberi oleh Allah dunia seisinya. Bener tak? Sekarang gini, siapa yang bahagia kalau sakit? Bapak-bapak walaupun tak katik duit tabungan 2 miliar, kalau sehat tekek-kekek. Ngopi baik, gaya. Ngopi baik, gaya. Padahal buntu. Contoh. Aku kasih contoh. Kasih contoh minum. Ini kasih contoh minum. Aku bukan haus, ngenjuk contoh. Ini ngasih contoh. Ini ibarat kopi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau sakit bisa tak bener itu? Tak bisa. Bu, saya ini tadi ditanya oleh wong tua kami Wak Mas Guntur. Mi, lah sehat nian kau nak? Lah sehat. Ya, kan karena saya pernah gagal ginjal. Tahu dah ibu, saya dalam satu hari itu tidak boleh minum lebih dari 2 botol ini. Ya, tidak boleh. Kenapa? Kalau saya lebih, nanti air yang saya minum tidak bisa dikeluarkan di air kencing, masuk ke jantung. Coba tengok. Oh, tidak bisa minum cak bapak-bapak tuh yang kalau kehausan guluk. Siapa yang minumnya masih mak itu, berarti dia dapat dunia seutuhnya. Coba tengok. Maka ibu-ibu yang alhamdulillah masih pacak ngatoi wong tuh sehat. Coba kalau tidak sehat, pacak tak ngatoi wong. Tapi sayang, sehatnya dipakai ngatoi. Tapi bukan ibu-ibu sini, bukan. Ini contoh baik. Kalau ibu-ibu sini dak kate beda. Kita ini jangankan ibadah, berdosa bae butuh sehat. Bisa tak maling kalau sakit? Tak bisa. Bener tak? Lincah tak mulut ngatoi tetangga kalau sakit? Yuk, kita ada berita baru. Lajulah aku lagi palak pening. Tak, ini cerita baru. Diam aja lah. Besok bagi aku ini pening lah pala aku. Yuk. Nak tahu tak tetangga kita yang kita kemarin kata tuh, mak ini dia, aku lagi sakit gigi. Tak bisa. Jadi ibu-ibu jangankan ibadah, berdosa bae butuh sehat. Nih, bapak-bapak yang nyender-nyender nih. Ini kalau tak sehat tak macak nyender. Kalau orang yang sudah sakit pinggangnya, nak nyender, nak dak nyender, nak goleng, tak bisa. Apalagi yang punya penyakit pengapuran. Betul tak? Naiklah mobil yang harga 1 miliar.
tetap sakit. Kenapa? Goyang dikit sakit. Makanya orang yang dapat dunia seutuh, orang yang dapat sehat itu seperti dapat dunia seutuhnya. Alangkah indahnya kalau yang dikasih oleh Allah itu untuk sujud. Saya dapat nasihat dari guru saya namanya Syekh Muhammad Ali Ba'udhan. Nabi berpesan, sempurnakanlah ruku. Kira-kira mungkin tidak bisa sempurna ruku kalau sakit? Tidak bisa. Makanya ibu-ibu yang masih pacak ruku, ngapa tidak sholat? Allahu Akbar. Padahal rokoknya ibu itu bernilai pahala. Ini aku tengok ibu-ibu, wah kalau senam itu ya Allah, bajunya oke, lagunya oke, gerak-geriknya semangatnya, ciu 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 ciu. Aku nak nanya, berat mana olahraga sama sholat? Berat sholat. Ay kacau jamaah sini. Ya, secara fisik beratlah apa? Beratlah olahraga. Tapi benar kata ibu tadi. Tapi secara iman berat mana? Berat sholat. Makanya Fahmi tadi itu Pak Merizal agak bingung nak ceramah sama wong sini nih. Kenapa? Karena di sini ini sudah wong beriman galau. Duduknya di masjid, kumpulnya di sini. Itu bukan main. Ya. Coba tengok, ini sehat nih. Jangan main-main, sehat nih. Ibu-ibu, mohon maaf. Baca Quran butuh mata enggak yang sehat? Ngintip tetangga? Butuh mata ya. Tapi kalau ibu baca Quran, jangankan bacanya, baru nengok hurufnya lah berpahala. Apalagi kuping nih. Tadi ustadz kita tadi, ustadz siapa namanya? Pedi. Baca Quran. Kalau ibu dengar tadi, walaupun ibu tak baca, ibu dapat pahala. Karena kata baginda Nabi, al-qari'u was-sami'u syarikani fil ajri. Wong yang dengar, wong yang baca dengan wong yang dengar sama-sama dapat pahala. Coba dengar. Jadi ibu-ibu enak kalau sehat itu. Coba kalau al-peka'u selesai gitu. Makanya Fahmi ingatkan, mumpung badan sehat, mumpung harta lagi ada, jangan sia-siakan, hanya habiskan itu untuk dunia. Ya, mari kita jangan lupakan akhirat. Ini saya salut sama beliau ini. Pernah saya tengok jualan, pas waktunya sholat berhenti, sholat dulu. Memang sholat ini berapa lama kira-kira? Satu sholat 5 kali 5 25 menit. Lama mana dengan main catur? Ustaz lah kena pula tukang cain catur. Mohon maaf, inilah salah ngundang aku. Pokoknya kalau ngundang aku nih kena, kalau yang main catur kena, yang main gap kena, yang main senam kena. Main catur, main gap, asal tidak tersentuh dengan maksiat, sholat dijago. Kita main catur itu tidak bisa 5 menit. Kalau ada main catur 5 menit kalah buyan berarti. Bener gak? Baru langkah lah mati. Lolo bapak ini. Tapi sholat, kalau ada yang sholat subuh 2 jam, berarti gila. Allah tak minta bapak-bapak sholat wajib sampai berjam-jam. Mu'adz bin Jabal ngimami jamaah dengan surah Al-Baqarah, ditegur oleh Nabi. Jadi ngimami sholat pakai surat Al-Baqarah, Nabi tak suka. Jamaah suka tak? Nabi itu ngerti, apalagi jamaah Masjid Baitul Amin. Nabi ngerti. Jamaah sini senangnya cuma 4 surat. Qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setuju? Berarti cocok dengan Nabi.
Setuju tidak kalau imam di sini satu Al-Baqarah satu rakaat? Sepakat dah? Malu-malu. Sepakat dah? Walaupun kamu tidak sepakat, Nabi tidak setuju. Tapi kalau sholat dewean, tidak katik jamaah, surat Al-Baqarah habis sama Nabi. Jadi yang nak sholat panjang-panjang, jangan pas jamaah, pas sholat dewean. Fahmi pernah nyoba bu, disuruh oleh guru 1 juz dalam 4 sholat dalam sholat zuhur, nyoba dewean. Rakaat pertama 1 juz setengah lebih, rakaat kedua habis. As-sara was-sulid. Apa kesimpulannya? As-sara was-sulid. Ditambah lagi al-pegel wal-linu. Bahkan dalam ilmu fikih, kalau imam ngomong, saya mau agak panjang sholatnya, setuju dah? Jamaah ditanya dulu, jangan main ngembat-ngembat baik. Makanya surat Ar-Rahman, kalau ada imam yang baca surat Ar-Rahman, diambil cuma di awal 15 ayat, yang kedua diambil cuma berapa? 10 atau 5 ayat. Itu Nabi. Kalau main catur 5 menit kalah berarti lolo. Kalau sholat subuh sampai 2 jam berarti gila. Nih beda dengan Nabi. Makanya Ustaz Pedi, walaupun suara bagus jangan cakiwan jadi imam, tetap dibenci oleh makmum. Apalagi nada terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, uji makmum. Gila. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bu, dengerin ya, ini ilmu ya, ini ilmu. Dalam baca Quran itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tahqiq. Mana tahqiq? Tuh, seperti yang dibaca oleh Ustaz Pedi tadi, itu namanya tahqiq, mendayu-dayu. Yang kedua tadwir, tengah-tengah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu tadwir. Kalau yang hadar gimana? Hadar yang ketiga, yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dari 3 tadi kamu milih yang mana? Tidak usah nyawab, aku lah tahu. Kamu pasti milih yang keberapa? Yang ketiga. Cocok enggak? Ustaz, bukankah cepat dak tartil? Tartil menurut ulama bukan cepat atau lambat. Tapi kata Sayyidina Ali, pembacaan tartil itu apa? Ma'rifatul tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Hurufnya benar, berhentinya benar. Tapi kalau tidak benar, yang keempat, itu tidak benar. Coba tengok. Nih, urusan akhirat ibu-ibu dak katik yang sulit. Salat 5 menit, paling lama 10 menit. Lama mana dengan jago toko? Lama mana dengan buat rendang? Lama mana dengan buat kue bolu 8 jam? Muat bolu kue 8 jam tahan. Sholat 5 menit. Kata orang Jakarta, kok bisa tidak kuawa? Tidak kuawa. Oh ya Allah. Ayo jamaah, ya, jangan asik-asik dengan dunia ini. Tidak lama lagi tinggal. Ini mohon maaf bapak-bapak, terutama ibu-ibu. Sebagai menjelang saya mengakhiri ceramah, tidak lama-lama ceramah saya ini, ya, karena kalau lama-lama juga payah, suara aku juga habis. Nih ibu-ibu, menjelang ini belum berhenti, belum menjelang ini masih 1,5 jam. Ini masih menjelang, menjelang, ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya mau nanya, ini sering saya sampaikan setiap ceramah saya.
Mana yang paling sedih? Yang ninggal apa yang ditinggal? Yang ninggal apa yang ditinggal? Salah. Yang paling sedih itu yang ninggal. Yang ditinggal sedih, tapi cuma berapa lama. Istri ditinggal suami sedih. Anak ditinggal wong tua sedih. Wong tua ditinggal anak sedih. Suami ditinggal istri. Aku tak nyawab kamu, Mang Marizal. Suami ditinggal istri sedih tak? Ragu-ragu nyawab. Katik-katik Mang Marizal. Ya, kalau istri ditinggal suami sedih nih. Kalau suami ditinggal istri agak-agak. Ya. Sedih juga. Ya Allah, ngapa baru mati sekarang? Ya, jadi ibu-ibu hati-hati ini dengan yang lanang-lanang. Ya. Tapi yang jelas, sesedih-sedih wong yang ditinggal mati, yang meninggal lebih sedih. Kenapa tak sedih? Masuk di dalam kubur, ketika keluarga mulai meninggalkan, dia akan teriak. Siapa nama bapak? Nanang. Waktu Pak Nanang meninggal, contoh ini Pak Nanang. Kudoakan Pak Nanang panjang umur. Wong lah mati kalau hidup dewean. Ya. Berejola, kelilinglah pasar nih. Dewean tak kata wong lain. Waktu ninggal Pak Nanang, saat itu kita baru tahu. Oi biniku, oi anakku, oi istriku, oi tetanggoku. Mereka semua dak hirau dengan kita. Ya, apalagi yang benci dengan kita Pak Nanang. Diinjak-injaknya kuburan kita. Mati kau. Habis. Benar tak? Tapi beruntungnya orang beriman. Beruntungnya orang yang ngikut Nabi. Beruntungnya orang ingat akhirat. Beruntung. Ngapa beruntung? Apa kata baginda Nabi dalam satu hadis tercatat dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Kubur karangan Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Beliau berkata dalam sebuah hadis Nabi, "Idza wudi'al 'abdul mu'min fi qabrihi," hamba Allah yang beriman kalau sudah masuk kubur, ihtausyathu a'maluhu sholihah, dikumpuli oleh amal soleh. Waktu Pak Nanang lagi nangis-nangis, lagi sedih-sedih, ditinggal dulur, ditinggal keluarga, penuh rasa takut. Saat itu sebelum malaikat Munkar Nakir datang, siapa yang datangi Pak Nanang? Assalamualaikum Pak Nanang. Ngapa laju takutnya Pak Nanang? Enggak usah. Ini contoh baik. Ini bukan Nanang yang di sini, Nanang yang lain. Laju takutnya beliau. Belum. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam. Siapa kau? Aku sholat 5 waktumu. Putih bercahaya. Datang bu. Ya main-main. Ini yang ngomong Nabi bukan aku. Kau tak percaya Pak Nanang, matilah. Tausyadhu amaluhu sholihah. Assalamualaikum Nanang. Siapa kau? Aku sholatmu. Datang yang kedua, Assalamualaikum Nanang. Siapa kau? Aku puasa Ramadan. Coba tengok. Putih bercahaya. Datang yang ketiga, Assalamualaikum Pak Nanang. Siapa kau? Aku sedekah. Kenapa tak seterang sholat sama puasa? Cuma 5.000 Pak Nanang. Lampu B150. Coba. Datang semua. Nafkah yang Pak Nanang kasih ke keluarga datang. Nyiapi masjid ini, ngatur anak-anak tadi datang kalau. Ibu-ibu yang ngenjuk minum ke lakinya nanti akan datang ke ibu-ibu. Assalamualaikum Bu Nur Huda. Contoh Bu Nur. Kalau dari sisi fisik lah parah. Ya. Tapi wong beriman itu tidak takut dengar mati. Tidak takut dengar mati. Kenapa? Kalau yang tidak beriman dengar mati mana? Amin amin. Amin amin. Amin amin. Apa? Dengar mati kok amin amin. Amin amin. Tak boleh.
Kita ini mati itu pasti. Hah? Mama Rizal, tidak usah rebutan. Mama Rizal duluan, laju. Aku terakhir, jadi. Atau dibalik, aku terakhir, Mama Rizal duluan, laju. Dibalik bu, biar adil. Ya. Ustadz tuh nak terakhir tuh lah. Masalahnya aku nih Mama Rizal jadwal masih banyak. Ya, kalau Mama Rizal, nah, coba tengok. Coba kalau kita sholat idah, Ramadan idah, barang tetangga hilang dia yang maling. Oh ya Allah. Ada tetangganya saya itu ada. Hadir tak uangnya? Bola balik, alhamdulillah. Mak itu tersinggung pula aku. Hah? Maka ibu-ibu jangan sibuk. Apalagi kita ibu-ibu nih, nak tanya aku. Bisa ndak jago kulit ini kencang? Ndak bisa. Habis. Semua ini akan habis. Ayahanda saya ke Haji Saiful Ma'afi BA. Di Linggau ini siapa yang ndak tahu? Ceramahnya segagah mungkin. Ya, aktif sana, aktif sini, membangun pesantren. Alhamdulillah sekarang Pahmi neruskannya. Santri sekarang kalau mulai dari PAUD sampai SMA sudah hampir masuk angka 2000. Itu yang di Arisala, belum yang di Mazra'illah. Alhamdulillah santri-santri beliau sudah ada yang banyak berdakwah, ada yang punya macam-macam bagiannya masing-masing. Sekarang beliau tinggal menunggu maghrib. Ini mohon maaf, saya nak ngasih tahu sedikit apa yang saya dapat dari ayah saya. Saat ini beliau kena stroke. Ya. Alhamdulillah sudah bisa mulai berdiri. Ibu-ibu, waktu beliau lagi kena penyakit itu, ada yang buat saya terenyuh. Mi, ayah Nina lah 3 minggu tidak sholat berjamaah. Pacak ada santri yang ngawani ayah berjamaah. Coba tengok. Kenapa? Itulah wong yang beriman. Sadar sebentar lagi bakal dijemput. Kalau sudah dijemput ibu-ibu, dan mohon maaf ibu-ibu, kalau sudah di usia maghrib, kadang-kadang anak kita dewek leringam dengan kita. Bener tak? Kita belum sakit ada sebagian anak tuh lah, mungkin di otaknya, kapan bak mati bak? Iyo, ini nak berobat baik. Astagfirullahaladzim. Makanya ibu-ibu lebih baik punya anak namanya Sarjono daripada Sarjana. Belum tentu anak sarjana ini punya perasaan senang dengan kita wong tua ini. Kenapa Allah kasih contoh seperti itu? Biar ibu tahu yang paling sayang dengan ibu itu cuma siapa? Allah. Biar ibu tahu kalau sudah usia tua, ibu-ibu tuh tidak katik kegiatan lain yang indah kecuali apa? Zikir, baca Quran. Ini kadang-kadang ya Allah masih nak megang mic itu untuk apa? Suara lah begeter. Uji yang hadir dia melanyai. Turunlah pulau, tapi tidak ringau, tidak hirau. Itu kalau orang tidak beriman itu. Mestinya kalau beriman, mohon maaf ini saya contoh orang tua saya. Ayah lah 3 minggu tidak berjamaah. Waktu pertama kali masuk rumah sakit disuruh pakai pampers, nangis dia. Ngapo? Ayah tidak sanggup sholat dengan najis. Tapi sekarang ini pak, banyak yang lah tua kemek tak cebok. Oh ya Allah. Nah, bolet-bolet di dinding wong. Nulis mulu nanang. Tobatlah kan nanang. Ini kemek nah, apa nak mikir cebok? Tidak. Benar tak di pasar tuh? Ada tak bau-bau ancing itu? Astagfirullahalazim. Yang kemek ini lemak kalau budak-budak main ini. Kemeknya minuman, bau minuman apa? Orange. Ini kemek lah bau jengkol itu. Nak makan peti baik. Nyiram tidak. Cebok lagi tidak.
berhubungan suami istri dengan istrinya, masuk barang yang terkena mutanajis. Apalagi yang lagi jalan naik mobil. Ya Allah. Yang pakai cincin jangan tersinggung. Kemek basing mek. Ini saya tengok ayahanda ke Haji Saiful Hadi Maafi BA, waktu pertama kali pakai pampers pas nak sholat nangis. Ngapa? Ayah rasa dak layak kalau sholat kepada Allah bawa najis. Terpaksalah ada istri beliau itu membersihkannya sholat tanpa pampers. Tuh, makanya kalau beriman itu udah siap-siap. Nah Fahmi ini nyampaikan pesan Nabi. Kita yang dulu gagah, sekarang yang sudah di usia menjelang, ada yang menjelang sore, ada yang menjelang maghrib. Nah yang menjelang maghrib ini mulai sadar. Pak Robin, sadarlah. Jangan lagi kemek di kebon wong ya. Jangan ya dek ya. Ya, Masya Allah. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ini yang pengen kami ingatkan. Ya, kita nak ngikuti akhlak Nabi berat, tapi kita ikuti perintah Nabi yang ringan-ringan. Salat wajib, puasa Ramadan, yang halal kita halalkan, yang haram kita tinggalkan. Apalagi yang sudah usia 40 ke pucuk. Pahmi di usia 35 kena gagal ginjal. Ya, kalau 35 atau 36. Itu Bu, usia segitu sudah mikir, ya Allah dem, habis. Kalau yang pernah nengok saya sakit, dari 99 kilo turun tinggal 56 kilo. Saat itu di otak itu sudah serah diri sama Allah. Tapi subhanallah, ada seorang ibu-ibu baik, ya, seorang ibu-ibu baik memberikan ginjalnya kepada saya. Jadi aku tidak baca sombong lagi Bu, tidak baca lagi sombong. Makanya kamu yang masih pakai ginjal dewek, sebelum dicabut oleh Allah kesombongan, jangan sombong. Ini mentang-mentang ginjal dewek, jantung dewek, dinasehati supaya taubat, marah. Nak ngapa kau? Jantung aku, ginjal aku, mik aku, nak marah. Kaget kepala kena baru. Makanya kalau dinasehati jangan sombong ego. Kaget Allah cabut kesombongan itu. Allah tarik. Ini dinasehati mulai. Bu, ngapo galak ngata wong? Seserah aku. Mulut aku. Agak kena stroke baru. Mana mulut ibu? Sudah. Sujud sama Allah. Ganti mulut ini isinya dengan apa? 3 kata Habib Umar. 3. Apa yang pertama? Zikir. Yang kedua apa? Belajar sama ngajar. Yang kedua, yang ketiga apa? Ngajak uang baik. Ada dulur kita yang jahat, jangan dikatoi, diajai. Ini yang ada diajai, bukan diajai. Mari kita bangun dengan Maulid Nabi ini. Saya berharap mudah-mudahan masjid ini insya Allah rame, amin. Akan datang anak muda kalau yang tuanya mulai. Maka jangan salahkan, yang muda dak kate. Kenapa? Yang tua dak milu. Karena yang muda ini nengok yang tua. Ditengoknya bapak yang baju hitam tuh ke masjid dah. Minta maaf Kak, ini kucai bae kamu. Ya. Ditengoknya, bapak aku ke masjid, anak milu. Pasti milu. Kalau ibu-ibu aku dak banyak nekankan. Karena yang memang paling disuruh itu bukan ibu-ibu, tapi siapa? Nih, yang kemek nulis nama tadi. Ya, yang kemek nulis, kalau ibu-ibu dah baca nulis nama kan anak. Ini bapak-bapak nih yang baca nulis nama, ini yang paling utama. Ya, Masya Allah. Dan aku tengok di masjid ini sudah bagus. Ya, WC-nya lah enak. Tadi aku dak niat nak mising lagi mising. Padahal tadi nak kemek tadi. Pas nengok bagus, ayo laju kelah. Nanya pula wak Mas Guntur. Kau habis ke galo? Tidak Wak, masih kusiso. Kaki untuk di rumah. Pertanyaan kurang bagus Wak. Baiklah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua
dari apa yang diajarkan oleh Nabi ini, kita balik kepada apa yang diajarkan oleh Nabi. Tak apa-apa nikmati dunia, makan nikmati, rumah nikmati, istri kita adalah sesuatu hal yang bisa kita bahagiai. Silahkan, ini fasilitas dari Allah. Mumpung jantung sehat, mumpung hidup aman, mumpung ada yang bisa dimakan, jalan kita ke masjid. Kita bantu dulur-dulur kita. Ada keluarga yang perlu dibantu. Lakukan berbagai macam kebaikan. Baik itu yang sifatnya kita beribadah kepada Allah ataupun beribadah sesama manusia. Yang sudah umur 40, apalagi 50, apalagi 60, dikit-dikit kan mulut ini ngomong-ngomong yang tak benar, dem. Ya, apalagi kita nak ngomong dengan wong, aku dah agam dengan dia, aku dah agam dengan dia. Ibu-ibu waktu ngomong ibu dah agam dengan wong itu, ibu ngomong dengan wong sebelah tu ngomong dalam hatinya, aku juga dah agam dengan kau, cuma aku dah ngomong baik. Jadi jangan dikira wong lain tu agam galau dengan aku. Cak aku ceramah ini, aku yakin ada yang nak agam dengan aku. Apa uji dia? Cekiawan. Ya. Makanya aku tak berani ibu menganggap diri aku wong tu agam galau. Jangankan Fahmi, jangankan Pak Robin, jangankan Pak Marizal. Nabi baik ada yang dak agam dengan dia. Coba, kurang apa Nabi? Nah, kita yang kata Nabi, kita jangan permasalahkan wong yang dak agam dengan kita, tapi yang bermasalah ketika kita dak agam dengan wong lain. Setuju tak? Wong lain dak agam dengan kita dak masalah. Yang penting jangan kita yang dak agam dengan wong lain. Wong lain nyaci kita dak masalah. Yang penting kita jangan nyaci wong lain. Inilah kata Nabi. Nak Abu Lahab nyakiti aku lajulah. Nak Abu Jahal nak nyakiti aku lajulah. Nak Abu Sofyan nyakiti aku lajulah. Nak Abu Rokok nak nyakiti aku lajulah. Kan abu-abu, Pak. Tapi yang penting kata Nabi, aku tak nyakiti orang. Sebagai penutup, kata sebuah ungkapan seorang ulama namanya Ustaz Syekh Abdul Rahman. Ada orang yang berkata, wahai Syekh, wahai Tuan Guru, orang itu mencaci dirimu. Alhamdulillah, dia yang mencaci aku, bukan aku yang mencaci dirinya. Jadi Mas Nanang, kalau ada yang nyaci kamu, ucapkan apa? Alhamdulillah, bukan aku yang mencaci dia, dia yang mencaci aku. Itu baik kata kuncinya. Pak Marizal, bangun terus masjid ini, pasti ada baik wong yang dak agam dengan kita. Biarlah dak agam dem, kagak ada waktunya kamu pula yang ngurusnya. Mak itu baik. Betul tak? Kamu dak agam dengan aku ceramah dem, kagak ganti lagi penceramah yang lain, pasti ngatoi kamu juga. Ya, ini saja dari Fahmi. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini kami umat Nabi-Mu ya Allah. Duduk di sini untuk berbicara tentang cinta baginda Nabi kepada kami. Untuk belajar tentang apa yang diajarkan oleh baginda Nabi ya Allah. Maka jadikan kami orang yang punya kekuatan mengikuti jalan-jalan yang sudah diatur oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di tengah kesibukan dunia ini, buat kami tidak melupakan akhirat kami. Yang akhirat itu adalah tujuan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, luaskan rizki dunia kami, tapi luaskan juga keimanan kami untuk bersiap diri kembali ke jalan-Mu ya Allah, sehingga bertemu kelak di hadapan-Mu di surga ya Rahman ya Karim. Ya Allah, didik anak-anak kami, jadikan mereka penerus-penerus kami yang melanjutkan mengurus masjid ini ya Allah, yang melanjutkan kami untuk menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami satu sama lain ya Allah berkasih sayang. Kalau ada yang saling bersalah, buat kami saling memaafkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada nama-nama yang aku sebut tadi, minta maaf banyak-banyak. Bang Marizal, Pak Mas Guntur, terutama kamu ya. Minta maaf yang di ujung situ, minta maaf banyak-banyak. Jangan stop kami di jalan kecuali ada nak dinjuk kepada kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.